Hai teman-teman, kembali lagi di channel Awin Football Manager. Di sini kita akan membahas olahraga, terutama olahraga sepak bola. Tapi sebelum itu, bantu channel kita dengan subscribe, like, serta share ya teman-teman ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng. Dan sekarang sesuai janji saya di video yang ini ya, yang ada di sini ya, mengenai membahas tentang konflik regional antara Kamboja dan Thailand. Nah, kenapa mereka tidak satu grup di AFF yang akan datang? Nah, dan kita akan membahas tentang foto yang ini nih, yang tentang Amerika dengan rencana-rencana konyolnya ya. Dan kenapa PBB selaku organisasi internasional diam saja melihat kondisi tersebut. Tapi kita tidak akan bahas itu ya teman-teman. Yang kita akan bahas adalah yang FIFA pada saat Indonesia kemarin itu menolak kedatangan Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 kemarin. Konsekuensinya kita harus merelakan tuan rumah Piala Dunia U20, meskipun kita digantikan dengan Piala Dunia U17, tapi kan prepare-nya sudah berbeda teman-teman ya. Di Rusia pada saat menyerang Ukraina, dia di-ban sampai sekarang oleh FIFA. Tapi kenapa tidak dengan Amerika? Kenapa Amerika masih nyaman-nyaman aja sebagai anggota FIFA dan tidak di-ban? Bahkan dia akan jadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini, tahun 2026. Secara Amerika menyerang Venezuela dan dengan arogannya mempunyai rencana untuk menyerang Greenland yang masih milik Denmark. Dan ada Israel juga yang sampai sekarang masih gampangnya menyerang negara-negara tetangganya seperti Lebanon, Iran, dan Palestina. Kenapa seperti FIFA? Seperti orang bermuka dua. Kadang ngomong A, kadang ngomong B. Tapi gara-gara hal tersebut ya, FIFA mendapat komentar-komentar yang sangat santun oleh netizen kita ya teman-teman ya. Nah, bagaimana reaksi netizen kita menanggapi FIFA yang berstandar ganda ini? Yuk kita cari tahu. Kita cari tahu yang pertama ada Soleh. Indonesia membekukan dan menolak satu negara kesayangan si Bebek, langsung di-ban dan tuan rumah pun langsung dipindahkan. Ini 75 negara. Nah, seperti yang saya omongkan tadi ya teman-teman ya, standar FIFA ini mempunyai standar ganda. Kadang dia bilang A, dia bilang B. Mungkin gara-gara Amerika itu kaya ya teman-teman ya. Mungkin sponsor-sponsor besar itu ada di Amerika. Dan sekarang bahkan Pildun ada di Amerika. Kenapa kok bisa di Amerika? Nah, itu yang lucunya, karena di Amerika itu fenomena sepak bola itu tidak sebesar di Asia dan Eropa, bahkan di Afrika. Di sana olahraga terbesar itu basket sama rugby atau American football ya. Sepak bola itu mungkin olahraga nomor 4 atau nomor 5 atau nomor 3 gitu di Amerika. Nah, itu anehnya, kenapa disegelarkan di sana? Apa mungkin pemodalnya itu besar-besar atau gimana ya? Nah, kita juga tidak tahu ya. Yang kedua ada Wika Cage. FIFA nggak adil sama USA, nggak berani kasih ketegasan atau membanet. Jelas USA melanggar aturan FIFA. Untungnya Indonesia nggak lolos, masih aman. Ya, nah ada tambahan lagi ya, Amerika juga memblokir beberapa negara yang nggak boleh masuk ke Amerika. Itu pun konyol ya teman-teman ya, aturan konyol itu namanya. Kan yang kayak seperti Iran tidak boleh masuk ke sana. Kan Iran juga peserta Piala Dunia yang lolos tahun ini. Dan apakah nanti FIFA akan memberikan sanksi seperti pada saat kita menolak Israel ya?
Kita tunggu saja. Terus ada Jenny Andra, pindahkan saja tuan rumah Pildun ke negara lain. FIFA mudah banget beri sanksi. Oh, maksudnya ke negara lain FIFA mudah banget beri sanksi. Kok ke Amerika dia diem saja? Jangan-jangan FIFA sama seperti PBB ada di bawah ketiak Amerika. Ya mungkin saja ya. Amerika ini kan negara kuat banget ya. Jangankan FIFA, PBB aja diem pada saat penyerangan Amerika ke Venezuela, atau ini yang mau aneh, mau Greenland mau diserang, dan ada lagi menolak migran-migran dari seluruh dunia, kan aneh itu. Lagi dari Jens Gordin, 16 negara yang sudah lolos kualifikasi kena Frank. Nah, tadi ya yang seperti Iran, terus negara-negara Asia yang lain, mungkin Irak juga kena ban dari gak boleh masuk ke Amerika juga ya. Terus untungnya Cina nggak lolos ya. Dan Rusia sampai sekarang masih di-ban sama FIFA gara-gara menyerang Ukraina. Dan Amerika yang jelas-jelas sudah menguasai Venezuela dan masih mau punya rencana nyerang Greenland yang milik Denmark, gak kenapa-napa. Kan aneh tuh si Mama Rika itu kan. Semoga saja batal Pildun karena masih sakit hati karena timnas kita gagal. Gitu aja 2 tahun lagi dan dipindah dari Willowo. Ya kalau soal pindah-memindah itu ada aturannya ya teman-teman ya. Seperti hari ini di benua ini, besok di benua mana, terus di benua mana, seperti itu. Nggak bisa langsung ini pindah negara ini, pindah negara ini. Pindah sih gampang-gampang aja, venue-nya siapa apa enggak, yang jadi masalah kan itu kan. Tahu saya ini bukan hanya di Amerika, tapi juga di Meksiko dan mana satunya lagi lupa. Amerikanya kayak, tapi yang utama ya di Amerika, pertandingan paling banyak di Amerika. Seperti Pildun antar klub paling yang di Amerika itu untuk uji coba apakah pertandingan yang Pildun yang sesungguhnya itu akan sukses di sana. Dan kenyataannya kan sepi penonton. Terus kita cari lagi dari Chani. Kalau sepak bola masuk ke dalam ranah politik ya seperti ini, sesuka penguasa. Hancur FIFA hanya untuk bela Amerika. Seperti yang kata saya tadi, mungkin gara-gara uang Amerika banyak ya, sponsor-sponsor besar itu ada di sana, makanya FIFA diem, soalnya nggak tahu apa-apa. Tapi aneh juga ya, masalahnya Rusia juga kuat soal pendanaan, tapi mungkin ya orang-orang di dalam FIFA itu kebanyakan pro sama Amerika ya teman-teman ya. Dan kebanyakan negara kan seperti negara-negara sepak bola seperti Inggris, Jerman dan lain sebagainya kan memihak ke Amerika. Jadi ya aneh aja kalau seperti itu ya teman-teman. Lagi dari Ansordang, yang ganti si tuan rumah Pildun ganti si tuan rumah Pildun. Kenapa? Berani nggak FIFA banned USA kayak Rusia? Jelas tidak berani. Kan FIFA kan seperti yang saya katakan tadi, FIFA itu ikut sponsor paling besar, dia yang punya kuasa. Untuk saat ini sponsor paling besar ada 2, Amerika dan Arab. Makanya kemarin tuan rumah pada saat round 4 itu Arab menjadi tuan rumah di round 4, padahal kan aslinya kan harus netral ya. Tapi FIFA diem, ikut aturan AFC. Ya sudahlah, yang lalu sudah berlalu. Memang negara kita pantas nggak lolos karena lucu juga. Dari Dudi Perliana, semoga saja si Trump ada yang nembak. Ya udah ya, kita bahas ya.
Dah, baca kira-kira teman-teman ya. Kurang lebih reaksi netizen kita ya teman-teman ya. Dan menurut teman-teman gimana soal Mama Rika dan FIFA ini? Apakah Amerika itu pantas untuk di-ban atau tidak? Dan apakah tindakan FIFA selanjutnya itu tidak mem-ban Amerika itu benar apa tidak? Silahkan komentar.